Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riandri Rahman akan sedikit menjelaskan tentang siklus Rankine. Nah, sebelum masuk kepada siklus Rankine, kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari siklus Rankine. Siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. Panas disuplai secara eksternal pada aliran tertutup yang biasanya menggunakan air sebagai fluida yang bergerak. Siklus ini dinamai untuk mengenang ilmuwan Skotlandia, yaitu William John Malcolm Rankine. Lalu siklus Rankine adalah model operasi mesin uap panas yang secara umum ditemukan di pembangkit listrik. Nah, di sini merupakan contoh dari penerapan siklus Rankine pada PLTU. Siklus Rankine merupakan siklus ideal pembangkit tenaga uap. Nah, di sini juga ada sedikit gambaran dari penerapan siklus Rankine. Nah, ini juga ada gambar seperti yang tadi, merupakan skema sederhana dari penerapan siklus Rankine. Di sini ada 4 komponen utama, yaitu pompa, boiler, turbin, dan juga kondensor. Di dalam siklus Rankine dimulai dari fluida cair itu masuk ke dalam pompa. Nah, di dalam pompa ini fluida cair akan ditekan agar bisa masuk ke dalam boiler. Nah, di dalam boiler fluida cair di sini dipanaskan sehingga ada ki yang masuk. Nah, dipanaskan sehingga air tersebut berubah fase menjadi uap. Nah, setelah menjadi uap yang memiliki tekanan dan temperatur yang tinggi, uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga ada turbin yang keluar. Nah, setelah menggerakkan turbin, uap tersebut masuk ke kondensor. Nah, di dalam kondensor ini uap tersebut diturunkan suhunya sehingga menjadi butiran-butiran air. Nah, setelah menjadi air tersebut akan kembali masuk ke pompa. Begitu juga selanjutnya. Ini merupakan siklus yang terus berputar yang dinamakan siklus Rankine. Nah, sini ada sedikit penjelasan dari komponen utama PLTU yang telah tadi dijelaskan. Yang pertama ada boiler, umumnya disebut ketel uap, merupakan satu bagian utama dari PLTU yang fungsinya adalah untuk memproduksi uap. Yang selanjutnya uap tersebut dialirkan ke turbin. Lalu ada turbin. Turbin adalah suatu perangkat yang mengkonversikan energi uap yang bertemperatur tinggi dan tekanan tinggi menjadi energi mekanik untuk memutar generator. Kondensor adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengkondensasikan uap bekas dari turbin menjadi air. Yang terakhir ada generator. Generator adalah peralatan pengubah energi kinetik uap menjadi energi listrik. Nah, di sini ada diagram TS dari siklus Rankine tersebut. Nah, sini di proses 1 sampai 2 ini merupakan pemompaan isentropik pada pompa. Nah, di sini yang telah tadi dijelaskan, fluida cair ini masuk ke pompa dan selanjutnya didorong agar bisa masuk ke dalam boiler. Nah, di sini terus ada proses 2 ke 3 pemasukan kalor pada tekanan tetap di kettle. Di sini fluida cair itu dipanaskan di dalam boiler sehingga akan adanya pemasukan kalor sehingga air tersebut berubah fase menjadi uap. Nah, terus ada proses 3 ke 4 ekspansi isentropik pada turbin. Yang tadi uap yang bertekanan dan temperatur tinggi tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin. Lalu ada proses 4 ke 1, itu pembuangan kalor pada tekanan tetap di kondensor. Nah, uap setelah menggerakkan turbin masuk ke dalam kondensor agar uap tersebut dapat berubah fase menjadi cair kembali. Di sini ada sedikit keterangan, yaitu P2 sama dengan P3 itu tekanan pada kettle, terus P1 sama dengan P4 yaitu tekanan pada kondensor. Titik 1 biasanya pada kondisi cairan jenuh.
Di sini ada efisiensi dari siklus Rankine, yaitu N sama dengan W net dibagi Qm atau Q masuk, di mana W net itu sama dengan Qm atau Q masuk dikurangi K atau Q keluar, kalor keluar, sama dengan WT atau W turbin dikurangi WP atau W pompa, usaha dari pompa. Sini ya sedikit uraian dari rumus efisiensi tadi, efisiensi siklus. Efisiensi merupakan salah satu persamaan yang penting dalam termodinamika untuk mengetahui seberapa baik konversi. Yang pertama ada kerja pompa, WP sama dengan H2 dikurangi H1, sedangkan V P2 dikurangi P1. Yang kedua ada penambahan kalor pada kettle atau Q-in atau Q masuk, sedangkan H3 dikurangi H2. Yang ketiga ada kerja turbin, WT, sedangkan H3 dikurangi H4. Yang keempat ada efisiensi thermal siklus. Seperti yang tadi dijelaskan, efisiensi itu sama dengan W net dikurangi Q-in atau Q masuk, sama dengan WT, usaha dari turbin dikurangi WP atau usaha dari pompa dibagi Q-in atau Q masuk. Nah, sini juga ada uraian dari rumus yang tadi telah disebutkan. Efisiensi thermal sama dengan dalam kurung H3 dikurangi H4 dikurangi dalam kurung H2 dikurangi H1 dibagi dalam kurung H3 dikurangi H2. Terima kasih, cukup sekian penjelasan siklus Rankine dari saya, Riandri Rahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.